Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmatil jamaah wal imamah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Masya Allah kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'lamillahu alladziina ja'atu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Shadaqallahul azim. Rais yang kami hormati, kami cintai, wabil khusus juga Ustaz Asep ya, Hadi Purnama yang kita sama tahu bahwa beliau sakit. Mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya ya, sehat dan akan bisa bersama kita lagi di waktu yang lebih baik dari apa yang kondisi sekarang. Para ikhwan seluruhnya hadir atau hadirin yang pada kesempatan ini dapat ikut taklim riasah, bagian dari kewajiban kita dalam berjamaah. Naib awali, semoga apa yang kita lakukan malam ini bersama berkumpul menghadiri taklim Allah terima sebagai bagian atau sebagian dari ibadah kepadanya, ketaatan kepadanya yang Allah ridai. Amin. Pada kesempatan malam ini, waktu yang singkat karena juga nanti akan kemalaman, Naib ingin menyampaikan, meneruskan dari apa yang Naib sudah sarankan, mintakan, himbau untuk menghafal beberapa ayat. Dan alhamdulillah beberapa riasah telah melaksanakan apa yang Naib himbaukan. Insyaallah semuanya akan jadi kebaikan ya, fid dunya wal akhirah. Pada malam ini juga terkait dengan materi itu atau ayat yang dihafalkan, Naib berikan judul provokator, karena di ayat nanti ini saya tulis 1, 2, 3, 4, tetapi bukan ayat 1, 2, 3, 4 untuk memudahkan saja nanti membaca ayat tersebut. Judulnya provokator, tetapi ingin Naib sampaikan malam ini secara khusus, yaitu kaitan dengan ayat ini didahului dengan qul, dan setelah qul itu ada ya. Nah, ya, qul ya al-kitab. Naib akan ngajak untuk kita pikirkan qul ya, yaitu namanya harfun nida, huruf panggilan ya. Ahlul kitab adalah yang dipanggil atau isim munada. Nih nahu sorob nih ya, karena ayat ini nih atau yang Naib kirim itu mengutip, mengambil dari Ibnu Katsir, bukan Ibnu Katsir, tafsir Jalalain. Ini apa? Tafsir Jalalain, bukan jalan lain ya, jalan lain. Ada dua mufasir, namanya ada jalalnya, kemudian jadi jalalain, dua jalal nama itu. Nah, jadi secara lebih spesifik Naib ingin jelaskan atau ngajak kita memikirkan bagian dari ayat-ayat Allah Al-Quran. Di sini adalah kaitan dengan harfun nida atau munada, isim yang dipanggil. Para ikhwan, di sini ada kata ya ahlal kitab ya.
diawali di surat 3 ayat 98. Qul ya ahlal kitab. Artinya apa? Ya, yaitu namanya harfun nida, huruf panggilan, atau artinya itu wahai. Ya. Kemudian di bawah juga qul ya ahlal kitab, yaitu artinya apa? Wahai ahlal kitab, itu yang dipanggil namanya munada. Kemudian di bawahnya nanti ada nomor 3. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya benar. Ya. Ya ayyuha sama artinya, ya juga sama ya artinya wahai. Kenapa yang di atas ya, kalau yang di nomor 3 ya ayyuha? Nah, kenapa? Yang dipanggil beda. Yang dipanggil beda. Beda di mananya? Beda apanya? Orang-orang beriman. Ya. Secara penjelasan kaidah bahasa Arab, kalau ya doang ini kan ya kuliah kan ya doang ya, artinya wahai. Ya ayuha juga wahai juga. Kenapa nggak pakai ya ayuha yang atas? Karena yang atas itu setelah ya bukan isim yang mengandung ada huruf alif lam, ya, tapi bukan dia kalau di sini mudhof ya. Kalau yang didahului oleh alif lam, contoh nih yang nomor 3, kan ada alladzina kan alif lam ya, ya, makanya huruf nidanya ya-nya ditambah ayyuha, jadi ya ayyuha. Contoh selain ini seperti ya ayyuhan nasu. Itu surat apa itu? Al-Hujurat. Banyak itu ya. Surat An-Nisa juga ya ayyuhan nasu taqu, ya kan? Ila akhir ayat. Itu an-nasu karena an-nasu ada alif lamnya. Maka ya ayyuhan nas. Ya Bani Israel, bukan ya ayyuha bani ya. Kenapa? Karena Bani Israel bukan alif lam tuh. Paham ya? Nah, sedikit tambahan ilmu nih tentang Al-Quran bahasa Arab. Itu. Ya. Kalau ya panggilan atau ya itu artinya kan manggil wahai. Apa tujuannya manggil? Agar nengok. Kalau mau nengok, ya setidaknya agar diperhatikan, ya, agar diperhatikan. Rois, labbaik. Karena Rois dipanggil, maka akhirnya Rois menjawab labbaik. Ya saya jawab panggilanmu. Mah, ya, sayang panggilan bukan? Karena ayahnya nggak ada, ayahnya nggak ada kan tuh di Indonesia tuh. Biasanya nama langsung, ya kan? Tuh. Kalau Rasulullah manggilnya ya Humairo, ya kan? Bukan ya Ayyuha Humairo kan? Ya Humairo karena bukan Al Humairo. Kalau Al Humairo ya Ayyuhal Humairo tuh kalau pakai al. Ya Ayyuhal Muzammil. Ya Ayyuhal Muzammil. Kenapa? Al Muzammil itu ada alnya. Ya. Nah, sekali lagi saya ingin menanyakan apa tujuan panggilan. Setidaknya maksudnya untuk diperhatikan.
Kalau ada panggilan nggak diperhatikan, kemungkinannya apa? Ya nggak dengar panggilan itu tadi. Atau mungkin BU D ya gitu. Tapi enggak juga budak. Dipanggil cuek, acuh tak acuh, ya gitu. Itu soal panggilan. Kalau begitu ada ya ayuha atau ya itu berarti kan panggilan, ya. harusnya diperhatikan. Selain ya ada lagi hayya 'alas sholat. Hayya itu kan hayya bina kemari gitu. Hayya 'alas sholat kan panggilan ya, hayyanya itu. Kalau ada orang panggil hayya 'alas sholat, kok dia diam aja nggak mau dengerin ya, atau nggak dengar gitu, atau nggak mau datang tanpa ujur. Kan biasanya kan sholat apa tuh? Sholat wajib ya. Dan kalau dia nggak dengar, ya nggak dosa sih, namanya orang nggak dengar. Tapi nggak mau dengerin, udah dengerin nggak datang, oh berarti diacuin itu. Sengaja nggak mau perhatikan panggilan tadi, nggak mau datangi panggilan tadi. Nah, ini soal nida atau harfun nida. Jadi setidaknya maksud dari panggilan adalah untuk diperhatikan. Kalau Allahumma apa itu? Artinya apa? Ya Allah. Artinya apa? Ya Allah. Itu apa? Nida bukan kepada Allah, panggilan bukan kepada Allah. Allahumma artinya apa? Ya Allah. Maksudnya apa kalau kita Allahumma? Memohon agar Allah memperhatikan dan mengabulkan apa yang kita inginkan. Kan bukan begitu? Ya Allah itu artinya ya Allah. Memang bahasa Arabnya ya aslinya ya Allah, ya Allah. Kemudian jadi Allahumma, ya-nya hilang setelah ya huruf H di lafaz Allah ditambahin mim tasydid. Itu kaidah bahasa Arab begitu. Allahumma panggilan kepada Allah. Kok manggil Allah? Agar Allah memperhatikan. Kalau memperhatikan tujuannya agar diperhatikan agar dikabulkan, kan begitu ya Allah gitu. Mama, nggak pakai ya mama kan? Ya ayah. Kalau mamanya diam aja. Kalau ayahnya bilang mama, ya kopi. Paham tuh ya? Gitu. Ya Allah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma artinya ya Allah, agar Allah memperhatikan apa yang kita inginkan, minta. Itu artinya nida. Ya, maksud dari panggilan. Nah, di ayat ini qul ya ayyuhal ya ahlal kitab, katakanlah qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Qul itu artinya katakanlah. Siapa yang suruh mengatakan? Siapa yang suruh mengatakan? Nabi Muhammad SAW. Siapa yang perintah mengatakan? Allah. Jadi ayat ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan apa? Mengatakan apa? Sekali lagi pertanyaan ini ngajak berpikir, makanya itu berpikir. Qul itu artinya
Katakanlah. Siapa yang suruh mengatakan? Siapa yang suruh mengatakan? Allah. Jadi Allah yang menyuruh Nabi Muhammad. Suruh mengatakan apa? Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab. Paham ya? Jadi Nabi Muhammad ya diperintah oleh Allah agar mengatakan kepada ahlu kitab, wahai ahlu kitab. Ya. Kenapa? Lima takfuruna bi ayatillah. Artinya apa? Kenapa kamu ingkar kepada ayat Allah? Ayat Allah di sini ya di dalam tafsir disebut Al-Qur'an. Kenapa kamu ingkar kepada Al-Qur'an? Jadi Allah merintahkan kepada Nabi Muhammad agar menggugat. Apa menggugat setelah ekstrim nih ya, hukum. Apa kalau menanyakan itu konfirmasi bahasa mulutnya kan. Ayo kitab. Kan atas saya kan. Wahai ahli kitab, kenapa kamu ingkar kepada Al-Qur'an? Itu. Bertanya ini karena kenapa kamu kabur pada Al-Qur'an? Itu disebutin tuh ya Al-Qur'an. Wallahu syahidun ala ma ta'malun, dan Allah Maha menyaksikan apa yang kamu kerjakan. Fayujazikum alaihi, kamu tuh akan dibalas ya tentang itu. Kenapa kamu kafir? Kenapa kamu ingkar Al-Qur'an? Kamu tuh Allah akan balas karena Allah menyaksikan. Jadi di sini Allah memerintahkan Muhammad agar menanyakan, kok kamu kafir sama Al-Quran yang diturunkan padaku? Kenapa? Itu. Kemudian yang kedua, qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah. Suruh mengatakan lagi, kenapa kamu ahlul kitab? Ahlul kitab siapa? Yahudi, Nasrani. Dari mana dapat ahlul kitab kok penjelasan Yahudi dan Nasrani? Dari mana? Al-Quran? Al-Quran juga. Quran ayat berapa? Yang lain. Ini karena Al-Quran kan nggak boleh mengatakan kata saya ya kan. Orang yang hati-hati termasuk imam muslimin itu kalau menjelaskan itu sesuatu hal itu sumbernya tuh diambil dari mana, itu kitab apa ya, sahabat apa diambil. Kedudukannya kayak itu, imam begitu tuh. Jadi nggak boleh ini kata saya, nggak ada, tapi nggak berani begitu. Dalam suatu forum di suatu majelis menjelaskan, ini saya memahami begitu, itu paham ente, mana sumbernya? Itu imam hati-hati banget tuh. Kayak kalau dengerin tuh ya kan, ada kan kiai besar yang ahli tafsir ya, udah itu mumpuni Pak Kiai Baha tuh, Gus Baha namanya tuh. Kok mengatakan Islam kok kata saya? Emang lu apa? Emang lu ahli Quran kan? Ya udah ada rujukannya lah. Nah, makanya saya tanyakan, ahlul kitab itu memang betul, yaitu ya maksudnya Yahudi Nasrani, setidaknya seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya ya, ketika menjelaskan surat Al-Bayyinah ayat 1. Yang ayat itu kan berbunyi lam yakunil ladina kafaru min ahlul kitab. Nah, di situ ahlul kitab dijelaskan oleh beliau itu maksudnya Yahudi Nasrani, setidaknya gitu kesana rujukannya. Nah, poin kedua ya, itu ayat 99. Kenapa kamu menghalangi ya lima tasudduna sabilillah? Di situ tuh poin 2 tuh. Qul ya ahlal kitab lima tasudduna sabilillah. Tuh. Lima tasudduna maksudnya tusrifuna, yaitu malingkan. Kenapa ahlul kitab kamu kok malingin ya, memalingkan orang
Memalingkan itu mengalihkan, mengalihkan agar ini menghalangi ya. Kalau ayat itu menghalangi, tapi maksudnya mengalihkan. Jadi orang yang sudah beriman ingin dipalingkan dari keimanan ini ya. Nah, tidak pendidikan ya. Tuh. Ansabilillah, saya tuliskan Pak ya. Itu maksudnya dari agama Allah, dari Islam. Jadi Rasulullah disuruh Allah langsung mengatakan, ahli kitab, kenapa lu malingkan orang ya yang sudah beriman? Kau palingkan dari jalan ya Allah yang benar ya menjadi bengkok. Tuh. Allah nggak lupa terhadap perbuatan kamu. Nanti kamu akan dibalas itu dari keberitaanmu gitu. Jadi rupanya Allah menyuruh beliau itu langsung menghadapi beliau ya di saat beliau memang ya banyak masyarakat yang beliau hadapi, termasuk ini menunjukkan juga ternyata baginda Nabi sebagai pembawa Islam ya kan, namanya Rasulullah, sekaligus sebagai imamul muslimin, betul nggak? Betul. Ya, menghadapi masyarakat selain umat Islam, di sini Yahudi ya. Tuh. Jadi Rasulullah ternyata bergaul dengan Yahudi ya kan, nggak hidup sendiri gitu kan. Pernah yang lainnya memang beda, lalu dia nggak mau campur. Ini menunjukkan Rasul bercampur dengan orang Yahudi sebagai imam, sebagai dai, sekaligus kan menyampaikan Islam ya. Sampai disuruh Allah, kok kamu kafir sih? Karena ayat turun padaku, siang malam sering turun padaku. Kok kamu sampai kafir? Bahkan kamu menghalangi orang yang sudah Islam, ingin kamu simpangkan lagi. Kenapa? Allah menyaksikan loh semuanya itu tadi. Jadi digugat begitu mereka tuh disuruh mengatakan itu oleh Allah, itu Rasulullah. Tuh. Kemudian ya. Yang berikutnya di sini jelasin bahwa qul ya al-kitabi lima tasuduna, wahai al-kitab kenapa kamu menghalangi, maksudnya mengalihkan ya, ngan sabilillah, artinya dari dinihi, dari agama Allah. Man amana, orang yang telah beriman ya, bitakzi bikum ya an nabi ya wa kuntum ya na'ta ya, maksudnya orang yang sudah beriman kok kamu ya halang-halangi, kamu simpangkan, kamu ingin ajak ke jalan bengkok lagi. Jadi kalau Islam kan jalan lurus ya kan, ini orang Yahudi ternyata sengaja ingin bengkokin gitu. Yang hanya ya yang jalan lurus itu Islam. Kalau jalan tol bukan jalan lurus. Ingat ya enggak? Ya, jadi jalan tol itu bukan jalan lurus. Jalan lurus cuma jalannya Allah, jalan Islam. Itu kok masuk jalan tol, jalan lurus. Itu bukan, itu jalan tol beda dengan ihdinas siratal mustaqim. Kemudian ya wa mallahu ya di sini ini. Di sini ya dijelaskan ansabilillah man amana tabuhani wajah wa antum syuhada. Wa antum syuhada itu maksudnya kamu kan menyaksikan di kitab kamu ya, kamu menyaksikan akan datang utusan Allah yang terakhir. Di kitabmu ya, itu di Taurat ya, di Injil ada akan datang utusan. Kenapa kamu sampai nggak cuman kufur, tapi menghalangi orang yang sudah Islam dari jalan lurus, bahkan ingin mereka ya menyimpang lagi seperti kamu. Kenapa itu? Kan kamu tahu, menyaksikan dalam kitabmu ada gitu. Ini penjelasan mufasir ya dalam kaitan wa antum syuhada gitu.
Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah tidak akan lalai dari apa yang kamu lakukan. Maksudnya ada balasannya nanti kalau kamu nggak tobat, itu dibalas lebih buruk ya, dengan keburukan kamu. Kemudian yang berikutnya ya, ketiga, ya ayyuhalladzina amanu. Nih, artinya ya ayyuhalladzina amanu. Oh, ya. Ini ada kulnya nggak? Nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Nggak ada. Coba, memang dari sononya ya, nggak boleh gampang, memang gitu dari sononya. Ya. Dari Allah langsung. Dari Allah langsung. Melalui Nabi Muhammad. Ya, jadi ya bisa kita pahami bahwa Allah langsung ya menyapa, memanggil orang beriman. Kalau kepada Alkitab, Rasulullah disuruh. Ini kepada orang beriman langsung Allah. Makanya ingat nih, nanti kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, ini panggil kepada siapa? Kalau orang beriman kok diam aja, kenapa? Ya karena budek mungkin. Kalau nggak terpanggil, mungkin nggak paham panggilan itu tadi. Berapa banyak ya ayyuhalladzina amanu? Oh. Nanti dicari nih roisnya, ingetin nih. Nanti kalau Naib dikasih kesempatan lagi, Naib mau tanya berapa ya ayyuhalladzina amanu di dalam 2 juz surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah kan 2 juz ya? Ya. Betul ya? Ya, 2,5 juz. Iya. 2,5 juz ya? Oke. Cari nanti, hitung ya ayyuhalladzina amanu ya di surat Al-Baqarah ada berapa kali ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya ya ayyuhalladzina amanu wahai yang beriman. Kok Naib ingin mengajak ya ayyuhalladzina amanu itu ya wahai Maryam, macam gitu. Kalau ya ayyuhalladzina amanu seolah kita nggak kepanggil. Paham ya kan? Ya kan? Kita minta ya kan? Bagi baunya kalau ada ya ayyuhalladzina amanu, diri kita ini jangan berpikir yang lain. Ternyata saya dipanggil. Lebih sulit ke sana. Kalau ya ayyuhalladzina orang beriman pikirnya ke sana. Padahal maksudnya siapa? Kita sendiri kan. Spesifiknya kita. Kalau kita nggak merasa beriman, mungkin pura-pura beriman. Tapi kita kalau yakin beriman, ya panggilan kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai siapa? Kita masing-masing beriman. Ya kita inilah, wahai Maryam. Jadi kesana kalau ya ayyuhalladzina amanu, apa maksudnya ini? Nah setelah itu apa? Diingat. Biasanya kalau setelah ya ayyuhalladzina amanu atau panggilan itu ya setidaknya 3. Pertama informasi, kedua perintah, ketiga larangan. Setidaknya 3 hal itu tadi. Ya. Contoh di ayat ini bersifat informasi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tuti'u, kalau kamu ngikutin. Ini kan informasi ya kan? Fariqon, sebagian ahlul kitab, Yahudi, Nasrani. Wahai orang beriman, kalau kamu ikutin sebagian dari orang Yahudi, Nasrani, yaruddukum, mereka akan mengembalikan kamu. Ya, yaruddukum itu artinya memurtadkan kamu, ya. Yaruddukum an dinikum ya. Ba'da imanikum. Jadi kalau kamu mengikuti orang Yahudi Nasrani sebagian saja, mereka akan memurtadkan kamu ya setelah kamu beriman menjadi kafir. Ini informasi
Informasi ya. Siapa yang ngasih informasi? Allah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu kepada, maksudnya kepada kita, saya masing-masing, maka wahai Maryam, kalau kamu ngikutin ahlu kitab Yahudi Nasrani, kamu tuh akan jadi kafir. Letternya kayak gitu. Kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu, mereka dalam rois, ya kan? Rois itu ya saya lah, rois sendiri mengatakan saya gitu kan. Maka kalau kamu itu Alkitab, kamu akan jadi murtad, kafir lagi. Apa maksudnya tuh? Informasi ini ada kandungannya apa? Maknanya apa? Maknanya jangan. Larangan. Ya, informasi tapi ternyata kandungannya larangan. Bangsa IB, jangan kamu ikutin Yahudi Nasrani. Sebagian saja pun jangan kamu bagian, apalagi banyak bagian, kan gitu ya. Sebagian aja kamu jangan ikutin, apalagi banyak bagian. Sebagian kamu ikutin, kamu akan jadi kafir. Apalagi sebagian ikutin, udah kamu bukan jadi iman, tapi banyak amalan kafir. Betul ya? Jadi jangan, ini kan cuma sedikit aja. Sebagian. Kalau cuma sedikit, sebagian. Ya akhirnya jadi tuh. Dan ternyata makanya kita itu setiap sholat, ihdinas syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Itu ternyata kita supaya diluruskan jalannya, supaya nggak nyimpang, nggak iwajan. Tiap hari kita minta 17 kali minimal. Kenapa? Banyak yang menyimpangkan, dan Yahudi sampai sekarang nyimpang-nyimpangin. Nah, kemudian dijelaskan di sini, nih, ya, dia itu ya. Wa nazala, ya, lama wanuzila, dan diturunkan ketik lama marro ba'dul yahudi alal aus wal khajraj, ya, wa ghadihim, ya taklifihim fadakaruhum bimaka na bainahum fil jahiliyah minal fitan fatasyajaru wakadu yaqtatalun. Ya, jadi gini, ini diturunkan ayat ini surat Al-Baqarah berapa? Al-Imran ya. Ayat berapa? 3 nih. Diturunkan ya oleh Allah saat ada sebagian orang Yahudi yang berjalan di depan ya kaum muslimin. Kaum muslimin itu di sini adalah Aus, apa namanya? Suku Aus ya. Suku Aus dan Khazraj ya. Jadi Yahudi ini jalan di depan mereka ya, merasa nggak senang karena mereka sudah Islam bersatu. Lalu si Yahudi ini ya mengompori, menyebut-nyebut ya perihal dulu dia belum Islam, saling memiliki kemampuan yang hebat ya. Mereka bakar kondisi ya keduanya yang dulu jahiliyah berperang terus ya, disebut 1 abad lebih. Sekarang Islam nggak suka, dia dikompori, diprovokasi. Fatasyajaru wa kadu yaqtatalun. Kemudian mereka jadi berdebat omong, saling bertengkar di antara dua kelompok yang sudah Islam, Aus dan Khazraj itu bertengkar. Fatasyajaru, mereka debat omong, akhirnya sampai mau berperang lagi dia. Nah, ini turunkan. Ini yang saya bilang, akhirnya provokatornya siapa? Nah, tadi makanya ada judul provokator ya. Memang ada provokator di rentetan ayat ini, yaitu Yahudi Nasrani menghasut. Akhirnya sesudah ya mereka dihasut, hampir terjadi peperangan. Insyaallah ya. Nah, ini ternyata saat itu ya ada ikhwan yang terhasut.
Ada imamnya siapa waktu itu? Waktu ayat ini ada tuh imamnya siapa? Rasulullah aja ada ikhwan saat itu terhasut. Sekarang ada nggak? Nggak ada. Jadi ya, Masya Allah. Jadi ini kenyataan. Jadi ada ikhwan terhayut nggak zaman di zaman Rasul aja masih ada. Kalau sekarang terhayut ya wajar saja. Wajar bukan membolehkan ya. Wajar. Nah kita bagian yang sudah mulai terhayut atau kita kokoh kata Ustaz, jangan minggir ya. Teguh terus. Yang sudah kita bersama, udahlah bersama-sama lagi. Jangan melihat buruknya. Kalau melihat buruknya ikhwan, kenapa sih nggak lihat buruk sendiri? Maaf ya. Kalau buruknya maaf, yang namanya manusia, ya jeleknya nih, ngelihat ya, siapa itu imam, ya kan, keburukannya lihat. Di sini kontrol siapa keburukannya. Ngomong imam sholat juga bisa dicari. Wah, bacanya tuh ada yang salah, masa imam begitu. Jadi yang salahnya aja. Tuh, rata-rata kok kayak gitu. Ini calon provokasi nih. Calon provokator. Jadi akhirnya termakan isu karena tadi yang selain orang Yahudi sekarang kan umat Islam yang sifatnya kejangkitan Yahudi ada kan? Itu hati-hati itu. Nggak senang kalau bersatu. Kompor terus. Pokoknya soal fikih di ini nggak akan selesai itu. Ya. Apalagi kemudian berat banget dalam jamaah. Bentar lagi uang, gitu kan? Ini baru taklim wilayah, ya, belum kumpul. Kemarin datang lagi edaran apa? Ya masjid dia taklim pusat. Udah saya belum taklim pusat? Sudah kumpul belum? Ini saya aja kadang terhasut. Berat banget nih saya. Mau nyampein gimana gitu ke Rois. Gitu. Bener berat. Kenapa? Ya saya merasa memang ekonomi kan dunia kan gitu kan, jangan-jangan apa ntar ikhwan terhasut yang kanan kiri enakan gua nggak ngaji nggak sana udah seneng nggak pernah mikirin kumpul kayak gini baru ngantuk bisa main lato-lato. iya lato-lato kan tuh gara-gara curi faktor harusnya lato-lato anak gua kagak ganti-ganti. Ada saja benar sampai ini saya kadang-kadang terpikir juga aduh gimana ya sampai masjid ketika imam harus jalan karena kita ngajak kebaikan kecuali kalau jadi mudorot ngajak infak mudorot jadi miskin ya kelaparan nah itu jangan dan itu nggak dipaksakan kita ngajak agar tersalurkan jalan-jalan yang baik maka akhirnya dengan segala keberatan diantaranya ini diskusi di depan imam emang kalau kemudian masjid nggak dibangun ngumpulin dulu bisa Ikhwan. Kapan kumpul Pak Iskandar kira-kira kemudian maju bang dengan susah makanya udah jalan aja gitu termasuk taklim wilayah ini dapat jatah berapa? 4,5 komentar Ikhwan dia malah sebagian belum ada komplain bagus belum ada komen di dalam hati aja kali ya tapi kalau di dalam hati bagus tapi saya ini pribadi ini manusia aja aduh saya ingin nyamain bagaimana ya gitu kan apalagi kalau diperhatikan di dalam jamaah kok ditanya gue dapat apa dari jamaah ini kalau begini udah ada himbauan infak ya kan itu pasti akhirnya macam-macam. Kalau protes dalam arti memberikan masukan boleh dan itu naib lakukan itu. Tapi walaupun mungkin ditolak dalam arti tadi masukannya itu, ya itu bagian dari hubungan sosial yang kita terima. Ya, maaf aja.
Ya, tadi kalaupun berhenti dari soal kita diajak kebaikan, ya, itu nggak akan kumpul, ya, bahwa masjid akan terbangun kita akan peduli dalam kurun waktu sekian ambil kok bilang susah karena nanti aduh nggak bisa, maka lakukan dengan teknik bagaimananya taat kepada Allah. Nggak dipaksa tapi memaksa diri karena taat kepada Allah. Saya kemarin di Taklim Riasa Serpong. Nah, ini kan di sana dapatnya sama 4,5 dibagi kakak berapa? Kakaknya pertama katanya 13, berarti jatuhnya per kakak 350.000, ya kan? Ternyata saat saya dapat masukan lagi dari 16 kakak dibagi lagi dong, ya kurang lebihnya 300-an itu per kakak. Coba saya bilang begini, bagi coba waktu Ahad kemarin ini kan taklim pusat 50 hari lagi, saat itu jatuhnya per kakak 7.000. Saya tanya ibu, kira-kira kalau itu uang sayurnya, uang dapurnya yang mungkin nggak tahu berapa bagian dari suaminya, kurangi 3.500 yang 300 itu tugas suami, ya, kira-kira akan jadi sayurnya nggak asin nggak? Ya kan? Ini ajakan kebaikan. Emang ajakan taklim pusat yang ada sekian juta buat imam atau buat ustad? Ustad paling seberapa? Itu juga kaitannya kalau kita untuk ustad karena mereka, ya, kita kuatkan, maaf aja itu tertentu saja dan nggak banyak dan wajar saja. Ya maaf ini saya merasakan, ya, kalau yang antum tidak memikirkan soal tanggung jawab jadi ustadz atau jadi umaro, kan tahu mikirnya duit buat dirinya, buat anak istrinya, ya kan, infak ini tadi. Tapi kalau yang sama ustadz apalagi yang itu tadi mikirin tuh bagaimana materinya, menyampaikan salah atau tidak, belum lagi harus menyampaikan saja nih, ya, bacanya berulang-ulang. Ditanya Rois ini kalau mau menyampaikan apa materinya, ya. Jadi pendengar itu enak. Apalagi udah ustadz ngomong kayak begini nggak ngamalin lagi. Lebih baik jadi mustami. Maka sebenarnya saya itu mau ikut taklim. Ya, kalau suruh nyampaikan begini ya itu emang ya gimana lagi. Tapi mikir juga apa yang saya sampaikan. Jadi soal mal, ya udah lakukanlah yang bisa, nggak dipaksa. Maksa karena Allah aja ke diri sendiri. Nah, kalau di sini dapat jatah taklim pusat 4,5 berapa kakak? 30. Saya catatan saya 33. Gitu. Kalau dibagi 33 berapa? 4.500 kali 33 Pangarim Amir Mal. Berapa? 150. Ya, 150 satu kakak. Ya, ini kalau hitungan kan kita hitung nih, karena ternyata maaf aja jangan-jangan belum terlaksana karena banyak urusan. Saya tadi di share, akhirnya mau nggak mau ya udah naik ikut. Tuh, termasuk masjid itu tadi akhirnya yang lain ikut, saya harus ikut. Saya belum syukur tapi harus ikut niat. Paksain diri karena Allah. Itu. Jadi kalau memang kita mau nunggu lapang, maaf nih, kalau mau nunggu lapang Kang Is, ya, lapang duitnya banyak itu, kapan lapangnya? Tuh, apa jaminan kalau nunggu lapang nunggu kayak kalian kita semua akan pacakkan jadi lebih baik infaknya? Makanya paksakan sekarang, tanda kutip paksakan di Ta'ala, karena kita berarti investasi untuk akhirat. Kalau sekarang investasinya nih, ya, memang ada diatur. Tapi kalau kemudian jomplang banget, investasi akhiratnya, investasi buat anak bini, sekolah anak udah kan investasi ilmu, duitnya berapa banyak. Tapi investasi kita sendiri nih, ya, untuk akhirat langsung kepada Allah berapa? Jadi kalau kita nggak maksakan diri, takutnya maaf kita nyesel karena orang infak itu yang sudah infak aja jadi nyesel, apalagi yang infaknya nggak maksakan diri. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayat, itu kan orang nyesel itu. Ya Allah, kenapa sudah sebentar aja saya hidup lagi, saya akan jadi rajin infak. Masya Allah. Fa asadaqo wa akum minas sholihin. Akan saya bersedekah.
Jadi kalau nunggu kaya, nunggu lapang, nunggu kantong tebal nggak mungkin, nggak ada jaminan. Karena sunatullahnya atau bukti di zaman Nabi Musa, ponakan sendiri, anak pamannya yang namanya Korun, ya harta yang melimpah, nggak jadi bagus. Di zaman Rasulullah, Sa'labah miskinnya kayak apa? Ketika minta dokter didoain, kambingnya jadi banyak, Jumatan aja akhirnya sibuk kali Jumatan. Jadi nunggu kaya dulu, ya, baru kita akan infak, sedekah, nggak ada jaminan. Makanya kalian naik mengajak, paksakan diri. Saya bilang tadi, kalau sekarang Pak Alim Pusat berapa lama lagi? 40 hari lagi lah kan. Kalau 150 dibagi 40 hari, berapa tuh Pak? Coba 50 ya, 30-an. 4.000 sehari 500 goceng dibagi 2, bininya 2.500, suaminya 2.500, selengin tuh. Bilang sama, kita lagi susah, coba untuk apa Sarido, nanti kalau kurang asin Sarido, ya infakkan di jalan Allah. Mama dapat ridho Allah, suami dapat ridho Allah. Saya juga paksain ini, uang bensinnya yang biasa 30.000 saya kurangi 3.000, dan nanti sebagian kalau nggak sampai dorong lah. Kenapa nggak begitu? Ya, kita kalau nggak dipaksain nunggu kayak nggak mungkin, karena bukti yang sudah ada, ya. Kalau kita punya duit itu rencananya lebih banyak, bahkan belum punya duit itu udah macam-macam rencananya. kemauan Itu saja ya, dari ini hampir 1 jam juga. Saya simpulkan, pertama, bahwa provokasi itu akan terjadi, ya, terus menerus, terutama oleh Yahudi Nasrani, ya, dan akan dipecah belah umat Islam. Makanya Allah sampai menurunkan ayat ini untuk iktibar kita sebagai muslim, hati-hati, jangan ngikutin, ya, isu-isu apalagi yang mau memprovokasi kita menjadi pecah, ya. Bukti umat Islam itu sesungguhnya memang bersatu, terpimpin. Kalau sudah Islam itu ya memang satu Islam, namanya jamaah. Nah, jamaah bersama-sama. Aus dan Khazraj kan bersama nih berjamaah. Bersatunya umat Islam namanya berjamaah, bersama-sama, karena dari berbeda-beda, Aus berbeda, bersatu, dipimpin oleh seorang Rasul sebagai bagus, diprovokasi seperti itu. Nah, kalau kita sekarang sudah bersatu, jangan kemakan provokasi dari orang-orang yang ingin memisahkan kita, ya, karena kita Islam dan harus bersatu. Itu antara lain. Demikian apa yang saya sampaikan. Kalau benar Allah saja kepada itu, daripadanya kita harus mentaatinya, ya, karena Allah saja bersama-sama saling mengingatkan. Ada kesalahan yang tentu wajib para ikhwan meluruskan naib, karena memang kami awam, ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.